Kamu pernah nggak sih ngelihat orang yang punya aura karismatik banget sampai rasanya pengen terus ada di dekatnya? Mungkin kamu penasaran kenapa orang-orang bisa begitu nyaman sama dia bahkan tanpa banyak usaha. Salah satu contoh nyata dari orang dengan aura seperti itu adalah Lucas Ventura. Lucas tuh kayak magnet yang nggak cuma menarik perhatian tapi juga bikin orang betah berlama-lama di sekitarnya. Jadi apa yang bikin dia begitu spesial? Apakah itu cuman karena dia punya gaya yang unik atau ada hal lain yang lebih dalam dari itu? Nah, hari ini kita akan bahas 8 kebiasaan yang mungkin kamu juga bisa tiru supaya bisa jadi orang yang nggak cuma keren, tapi juga bisa bikin orang nyaman dan betah nongkrong bareng. Tapi sebelum kita lanjut ke poin-poinnya, coba deh berpikir sejenak. Apa sebenarnya yang membuat orang merasa nyaman di dekat kita? Apakah itu hanya soal penampilan, atau mungkin lebih dari itu tentang cara kita memperlakukan orang dan bagaimana kita bisa membuat mereka merasa dihargai tanpa harus berlebihan? Nah, kalau kamu tertarik untuk tahu jawabannya, simak terus. Karena di balik kebiasaan-kebiasaan sederhana, ada trik yang bisa kamu pelajari untuk jadi orang yang disukai dan dihormati, Blay. Bayangin ini, Blay. Kamu lagi jalan di depan banyak orang, bawa kopi di tangan, pas lagi sok cool. Tiba-tiba kaki kamu nyangkut dan brak. Kopi tumpah, muka panik, semua orang ngeliat. Kebanyakan dari kita, refleks pura-pura nggak ada apa-apa. Mungkin sambil bisik-bisik ke diri sendiri, nggak ada yang lihat kan, aman. Tapi Lucas Ventura beda. Kalau dia ada di posisi itu, dia bakal ngakak sekencang mungkin. Terus dengan nada serius bilang, wah, stuntman Hollywood gagal lagi nih, bayarannya mana? Sederhana, Blay, tapi efeknya ajaib. Orang-orang yang tadinya bingung, mau kasihan atau malu, malah jadi ketawa bareng. Situasi yang awkward berubah jadi momen yang bisa diceritain sambil ketawa. Kenapa ini penting? Karena dalam psikologi ada satu teori menarik. Orang cenderung lebih suka sama mereka yang bisa jujur soal kekurangannya sendiri. Ini disebut pratfall effect. Ketika kamu nggak takut kelihatan konyol, malah ngetawain diri sendiri, orang bakal ngelihat kamu lebih manusiawi. Mereka nggak cuma simpati tapi jadi ngerasa nyaman. Lucas pernah ngalamin ini pas dia lagi live di acara TV lokal. Bayangin ya, live, nggak bisa edit, nggak bisa ngulang. Terus dia malah lupa nama presenter yang lagi ngajak ngobrol. Gawat, bisa jadi. Tapi dia malah ngakak sambil bilang, untung saya masih ingat nama sendiri, Mbak. Coba kalau lupa, udah bubar nih acara. Penonton ikut ketawa. Presenter yang tadinya kelihatan awkward jadi ikut rileks. Karena apa? Lucas nggak berusaha nutupin kesalahannya. Dia ngebawa suasana. Jadi ingat ya, Blay. Kesalahan kecil itu bukan kiamat. Kadang justru itu tiket buat bikin suasana jadi lebih cair. Dan kalau dipikir-pikir, ini lucu loh, kita hidup di zaman dimana semua orang berlomba-lomba kelihatan sempurna. Senyum di foto harus miring 45 derajat biar kelihatan fotogenik, ketawa pun harus dicari sudutnya. Padahal, hal yang paling bikin kita menarik justru ada di kekurangan kecil yang nggak sengaja kita tunjukin. Jadi gimana kalau besok kamu ngalamin momen kepleset kayak gini? Jangan pura-pura cool, Blay. Cobain ngakak sekenceng mungkin. Kalau perlu, bilang aja, waduh, ini jatuh udah kayak adegan slow motion di film action. Sayang nggak ada musiknya. Percaya deh, bukan cuma suasana jadi cair, tapi orang-orang juga bakal lebih kelihatan sama kamu. Karena apa? Karena kamu berani nunjukin sisi paling manusiawi kamu. Dan itu, Blay, jauh lebih menarik daripada topeng kesempurnaan. Pernah nggak sih, Blay, kamu lagi ngobrol seru di tongkrongan, terus ada satu temen yang iseng tepuk pundak kamu sambil bilang, wah bro, jokes kayak gini bisa bikin komika senior pensiun dini nih. Refleks, kamu ketawa lebih lepas, suasana makin hidup.
Nah, ini dia yang disebut sentuhan ajaib, bukan cuma secara fisik, tapi juga mental. Sentuhan kecil ini emang kelihatan remeh, tapi efeknya gede loh. Dalam psikologi, ini disebut tactile communication. Riset bilang sentuhan kecil yang pas bisa bikin orang merasa lebih diterima dan dihargai. Tapi, hati-hati Blay, moderasi is key. Ini bukan izin buat kamu jadi si tukang nepok di tiap kesempatan. Misalnya lagi ngantri di warung pecel ayam, kamu tepok kepala abang sebelah sambil bilang, "Sabar ya bang, kita senasib kok." Gak gitu caranya. Contoh yang bener, Lucas Ventura, si master komunikasi santai, ngerti banget timing ini. Pernah waktu dia ngobrol sama sutradara terkenal, yang awalnya kelihatan high class banget, kayak ogah diajak bercanda, Lucas malah nekat ngeledek pakai jargon khas si sutradara sambil nepuk lengan pelan. Efeknya, yang tadinya serius jadi ngakak, dialog jadi cair, vibes langsung naik. Logikanya gini Blay, sentuhan kecil itu kayak garam di gorengan, sedikit aja bisa bikin rasa keluar, tapi kebanyakan malah bikin enek. Itu kenapa penting banget ngerti konteks sama siapa kamu ngobrol. Sentuhan kecil ini nggak melulu soal fisik, ya. Bisa juga sentuhan secara emosional. Ledekan kecil yang bikin lawan bicara sadar kalau kamu ngeh sama kebiasaannya. Atau pujian singkat yang spontan tapi tulus. Misalnya lagi nongkrong bareng temen yang sering jadi stand-up comedian dadakan. Cobain bilang, "Bro, kalau gini terus, gue rasa lo harus bikin tur komedi keliling RT." Humor kecil, dikasih sentuhan, suasana langsung pecah. Tapi inget ya Blay, sentuhan ini harus elegan, bukan nyeleneh. Salah-salah malah bikin situasi awkward kayak tepok bau gebetan di depan bapaknya. Jadi, kenali dulu momentumnya. Kalau pas, percaya deh, ini bakal jadi trik yang bikin komunikasi kamu lebih ngena. Jadi, kapan terakhir kali kamu nyobain sentuhan garam ini? Pernah nggak sih Blay, temen kamu cerita sesuatu yang basic banget kayak, gue baru beli martabak nih. Terus responsnya gitu-gitu aja. Oh enak tuh, boring kan? Nah, Lucas Ventura paham satu teknik ajaib. Ngomong lebay sampai absurd kayak, martabak ini kayaknya bakal mengubah sejarah kuliner dunia. Gue yakin Napoleon aja bakal pensiun perang kalau dikasih ini. Bagi dong, biar gue bisa nyanyi lagu perjuangan sambil makan. Kelihatannya konyol. Iya, tapi disitulah rahasianya, Blay. Menurut studi dari psikolog Robert Provine di bukunya Laughter, A Scientific Investigation, humor yang absurd atau hiperbola menciptakan unexpected cognitive shift, alias bikin otak kamu loncat dari logika biasa ke hal yang enggak masuk akal. Hasilnya, otak ngerasa refresh, ketawa pecah, suasana jadi lebih cair. Makanya, lebay yang tepat itu bikin orang obsessed sama cara komunikasi kamu. Orang jadi penasaran. Lah, apalagi nih yang mau keluar dari mulut dia? Lucas Ventura pernah nerapin ini di acara TV. Waktu ditanya soal caranya masuk ke karakter film, dia jawab, "Aku ini udah jadi karakter itu 99%. Sisanya, ya mirip alien aja dikit." Penonton ngakak. Suasana langsung mencair. Nah, kata kunci di sini adalah unexpected absurdity. Kamu ngomong lebay, tapi masih bisa diterima logika bercanda. Fakta uniknya, komunikasi kayak gini bisa bikin kamu lebih gampang diingat. Menurut riset dari The Journal of Communication, otak manusia cenderung mengingat sesuatu yang mengejutkan atau di luar dugaan lebih lama dibanding respons biasa. Itu sebabnya iklan-iklan absurd sering lebih nempel di kepala dibanding yang serius. Teknik ini juga bisa bikin kamu lebih stand out di tongkrongan, rapat, bahkan kancan. Misalnya nih, gebetan cerita habis makan nasi goreng. Jangan cuma jawab, "Oh enak ya." Coba bilang, "Nasi goreng itu kayak superpower kuliner, nggak ada masalah hidup yang nggak bisa diselesaikan sambil makan ini." Absurd, tapi bikin nyambung. Dan mungkin aja dia jadi ingat kamu terus gara-gara respon lebay yang nggak bisa ditebak. Intinya, Blay,
ngomong hiperbola itu bukan dosa, asal kamu tahu timing sama konteksnya. Lebay kecil-kecilan ini bikin komunikasi jadi lebih hidup dan ngehook. Tapi ingat, jangan kebablasan sampai jadi tukang lebay kelas berat. Nanti bukannya lucu, malah dikira lagi cari job stand-up comedy. Siapa sih yang nggak sebel sama orang narsis? Tapi beda cerita kalau narsisnya sengaja salah. Lucas Ventura paham banget trik ini. Misalnya ada teman bilang, "Wah, aku nggak nyangka bisa satu project sama kamu." Lucas bakal jawab, "Udah dari lahir aku tahu ini takdir kita. Hidupku udah lengkap sekarang." Kayak narsis, tapi kalau didengerin, jelas itu cuma bercandaan. Nggak bikin orang ilfeel, malah bikin ngakak. Kenapa trik ini bisa berhasil? Karena otak manusia secara alami suka sama humor yang mengejutkan, apalagi kalau ada unsur nyenggol diri sendiri di situ. Menurut riset psikologi dari The Humor Code karya Peter McGraw, narsis bercanda ini bisa bikin kamu terlihat percaya diri tanpa arogan. Kuncinya ada di nada bicara dan konteksnya, Blay. Kalau kamu bawa nada serius 100%, orang bakal mikir, "Lah, beneran dia GR banget nih." Tapi kalau disampaikan dengan nada setengah bercanda, kesannya justru charming dan bikin suasana lebih santai. Lucas Ventura sering pakai ini untuk mencairkan suasana. Contohnya, waktu dia diwawancara soal penghargaan yang diraihnya. Dia bilang, "Sebenarnya aku udah tahu bakal menang dari awal. Soalnya kan, gimana ya, aku ini pesaing terberat diriku sendiri." Semua orang ketawa, dan yang tadinya suasana formal jadi lebih cair. Fakta uniknya, humor narsis palsu ini bikin kamu terlihat lebih approachable. Studi dari Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa humor yang self-deprecating, nyenggol diri sendiri, atau hiperbola narsis bikin orang lain merasa lebih dekat karena itu menurunkan kesan kompetitif, alias orang ngerasa, "Oh, dia nggak segitu seriusnya kok." Tapi ingat, Blay, batasan tetap penting. Narsis palsu ini harus jelas-jelas kelihatan bercandanya. Kalau sampai kelewat serius, bukannya bikin lucu, malah kamu dicap sombong. Jadi kalau teman bilang, "Kok kamu jago banget sih di bidang ini?" Kamu bisa jawab dengan over the top kayak, "Iya, aku ini sebenarnya manusia evolusi terakhir, tapi tenang, aku tetap rendah hati." Ngangkat orang lain tanpa basa-basi. Bayangin aja, lagi nongkrong di warkop, temennya ngomongin teori konspirasi soal harga Indomie yang naik. Lucas langsung bilang, "Gila, aku nggak kepikiran loh, kamu cocok jadi analis ekonomi internasional, sumpah." Apa yang Lucas lakukan ini ternyata punya dampak psikologis yang besar loh. Menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationships, memberikan pujian spontan ternyata bisa meningkatkan rasa koneksi dan meningkatkan kepuasan sosial antar individu. Kenapa? Karena pujian itu memberi rasa diakui dan dihargai, yang membuat orang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Sebuah studi di Psychology of Wellbeing juga menyebutkan bahwa orang yang sering mendapat pujian spontan merasa lebih dihargai dan lebih bersemangat dalam berinteraksi sosial. Ketika Lucas memberi pujian kayak gitu, walau dalam konteks bercanda, dia memberi sinyal kalau dia benar-benar memperhatikan orang lain. Yang menarik, pujian kayak gini nggak perlu harus besar atau mendalam. Cukup dengan ngomong, "Pertanyaan kamu itu dalam banget. Aku jadi mikir, hidup ini lebih kompleks dari yang kupikir." Kamu sudah ngasih efek psikologis yang dalam buat temenmu. Kenapa? Karena otak manusia secara alami suka dihargai, dan pujian ini juga bikin orang merasa dihormati. Bahkan, hal sederhana kayak pujian langsung bisa jadi pembuka percakapan yang lebih seru. Psikolog Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menyebutkan bahwa pujian bisa meningkatkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu keinginan untuk berbuat lebih baik tanpa harus diberi imbalan. Jadi, ketika kamu memuji dengan tulus, kamu nggak cuma bikin orang seneng, tapi juga memotivasi mereka untuk jadi lebih baik. Nah, kamu juga bisa coba nih, Blay, mulai nerapin
pujian-pujian kecil yang ikhlas. Coba deh, mulai dengan hal sederhana, kayak memuji teman yang selalu nyebarin energi positif atau yang punya pertanyaan cerdas. Efeknya bisa bikin orang semakin ngerasa dihargai dan pasti bakal nambahin kenyamanan di hubungan kalian. Lucas Ventura punya trik cerdas yang bikin suasana jadi lebih cair dan orang lain merasa dihargai. Dia sering banget balikin spotlight ke orang lain. Coba deh bayangin, lagi diwawancara, dia malah nanya balik ke pewawancara kayak, menurut kamu sendiri gimana? Atau, kamu juga suka nonton film ini? Strategi ini memang jitu, karena bisa ngebuat orang di sekitar kita merasa seperti pusat perhatian. Ketika kita nge-shift fokus dari diri kita ke orang lain, secara otomatis mereka akan merasa dihargai dan dihormati. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di Journal of Personality and Social Psychology menyebutkan bahwa orang cenderung lebih merasa terhubung dan nyaman ketika fokus percakapan berpindah ke mereka, apalagi kalau mereka bisa berbagi pendapat tanpa merasa dihakimi. Tapi yang paling absurd adalah ketika dia ditanya soal pengalaman paling aneh selama syuting. Lucas jawab dengan penuh rasa penasaran. Kamu pernah nggak sih nginjek kecoa di studio, terus nyadar itu kecoa raksasa? Pewawancara yang awalnya kaget malah jadi nyambung dan suasana langsung berubah jadi lebih santai. Itu kayak permainan karismatik yang membuat lawan bicara merasa dihargai, Blay. Padahal, kalau dipikir-pikir, pertanyaan Lucas tuh nggak ada hubungannya langsung dengan jawabannya. Tapi justru itu yang bikin momen jadi lebih asik. Ini juga dibuktikan dalam penelitian dari Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa orang yang punya kemampuan untuk mengalihkan perhatian ke orang lain lebih sering dilihat sebagai individu yang karismatik. Mereka tahu kapan harus nge-shift fokus tanpa terlihat sok tahu. Jadi, kalau kamu lagi ngobrol sama teman atau orang baru, coba deh mulai nanya balik tentang pengalaman mereka. Itu bukan cuma bikin obrolan jadi lebih dinamis, tapi juga menunjukkan kalau kamu menghargai perspektif mereka. Lucas Ventura paham banget kalau punya cerita andalan itu penting. Salah satu cerita yang dia sering ceritain adalah soal masa kecilnya. Waktu ditanya, kenapa sih kamu suka film horor? Lucas jawab, waktu kecil aku sering nonton film hantu di TV. Terus tiap kali takut bapakku bilang, santai, itu kan cuman efek spesial. Aku baru sadar efek spesial itu apa pas SMA. Cerita absurd kayak gini bikin orang ketawa, tapi di saat yang sama mereka juga merasa relate. Kenapa? Karena cerita-cerita kayak gini seringkali mencerminkan pengalaman kecil yang hampir semua orang alami. Ternyata ada alasan psikologis di balik ini, Blay. Menurut penelitian dari Psychological Science, cerita yang melibatkan pengalaman pribadi atau kejadian yang terdengar absurd namun dekat dengan kenyataan kita bisa memicu rasa empati dan keterhubungan. Itu sebabnya cerita yang terasa relatable cenderung menarik perhatian lebih, bikin orang merasa, hey, gue juga pernah ngalamin itu. Coba deh, kamu punya cerita kayak, dulu aku mikir ATM itu mesin uang ajaib yang nggak pernah habis. Itu cerita kecil tapi sangat relatable karena banyak orang pasti punya pengalaman lucu dan absurd waktu pertama kali menggunakan ATM. Cerita absurd seperti ini bisa ngebuka percakapan dan bikin orang di sekitar kamu merasa lebih akrab. Mereka bakal tertawa, tapi sekaligus merasa dihargai karena bisa terhubung lewat cerita yang simpel. Hal ini juga udah dibuktikan dalam riset dari University of California, yang menunjukkan kalau cerita yang melibatkan pengalaman absurd, tapi nyata cenderung meningkatkan daya tarik seseorang di mata orang lain. Jadi, kalau kamu punya cerita absurd atau pengalaman lucu, jangan ragu buat cerita di tongkrongan. Bisa jadi itu justru bikin kamu jadi pusat perhatian yang menyenangkan tanpa harus berusaha keras.
Lucas Ventura punya trik yang sering bikin orang kaget sekaligus merasa lega. Plot twist positif. Jadi ceritanya dia bikin orang bingung dulu, baru diakhiri dengan ending yang bikin lega. Salah satu contoh favoritnya adalah waktu dia bilang, "Aku pernah dipecat dari pekerjaan. Itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi." Tentu aja orang langsung kaget, kan? Tapi setelah itu, Lucas jelasin kalau pemecatan itu jadi kesempatan buat dia fokus di karir yang dia suka. Plot twist kayak gini bukan cuma lucu, tapi juga menginspirasi. Kenapa? Karena riset psikologi menunjukkan bahwa otak kita cenderung menyukai kejutan, terutama yang positif. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, kejutan yang disertai dengan solusi atau hasil positif cenderung meningkatkan kepuasan emosional dan memperkuat hubungan antar individu. Jadi, orang yang mendengar cerita dengan plot twist positif cenderung merasa lebih terhubung dan terinspirasi. Contoh lain adalah ketika Lucas ditanya, "Apa yang kamu rasain saat main film ini?" Dan dia jawab, "Awalnya stres banget, kayak dikejar deadline kuliah, tapi akhirnya aku sadar ini momen terbaik dalam hidupku." Ini jenis plot twist yang mengubah perspektif dan memberi rasa harapan kepada orang yang mendengarnya. Riset dari University of California juga menunjukkan bahwa orang-orang lebih suka cerita yang memberi mereka perasaan bahwa tantangan bisa berakhir dengan hal positif, karena itu memberi mereka rasa kontrol dan optimisme. Plot twist positif seperti ini nggak cuma membuat cerita lebih berkesan, tapi juga memberi pesan bahwa meskipun kita melalui masa-masa sulit, ada selalu peluang baru di depan mata. Sekarang coba bayangin deh, dari cara kamu bercanda, memberi pujian, sampai ngasih plot twist, semuanya itu punya kekuatan untuk bikin orang terobsesi sama obrolanmu. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu suka interaksi yang bikin mereka merasa dihargai, ketawa, dan terinspirasi, tapi nggak mau yang biasa-biasa aja. Poin-poin yang kita bahas tadi, dari humor yang absurd, cerita absurd yang relatable, sampai plot twist positif, semuanya bekerja karena mereka mengajak orang untuk merasakan sesuatu lebih dari sekedar percakapan biasa. Mereka bikin orang merasa lebih dekat, lebih dihargai, dan yang lebih penting, merasa terinspirasi buat berpikir lebih dalam. Dan ini bukan cuma soal bercanda, ini soal koneksi yang lebih dalam. Jadi, kalau kamu bisa nyelipin humor yang nggak terduga, memberikan perhatian lebih pada orang lain, dan kadang-kadang ngebalik ekspektasi mereka, kamu bisa jadi orang yang selalu ditungguin di tongkrongan atau acara. Dan percaya deh, orang-orang bakal lebih terobsesi sama cara kamu membawa obrolan ke arah yang nggak biasa. Kalau kamu suka dengan tips-tips seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan komentar di bawah. Jangan takut buat subscribe, karena siapa tahu minggu depan kita bakal bahas trik lainnya yang bisa bikin kamu makin keren dalam bersosialisasi. Keep it cool, Blay, dan sampai jumpa di video berikutnya.